Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat pengajian rutin hari Ahad pagi di aula pesantren ilmu Al-Quran Singosari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa memulai pengajian rutin kita setelah sekian lama kita liburkan karena kondisi pandemi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dijadikan oleh Allah SWT sebagai wasilah untuk kita mendapatkan pahala yang melimpah ruah, dan juga dijadikan sebagai wasilah untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pengajian pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi rahmatullah alaihi rahmatal abror. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Al-Hasan, berkata Sayyidina Al-Hasan rahimallahu ta'ala rahmatal abror, laulal ulama lasoron nasu mithlal bahaim. Kalau bukan karena keberadaan para ulama, maka menjadilah kebanyakan orang itu mithlal bahaim, seperti hewan-hewan. Al-bahaim dari kalimat al-bahimah, yaitu hewan atau binatang. Maksudnya begini, hewan itu pada umumnya itu kan tidak bisa berpikir ya, sehingga menjalankan sesuatu itu hanya karena hawa nafsu. Itu kebiasaan hewan. Nah, kalau ada orang yang mengerjakan sesuatu itu tanpa melalui pemikiran-pemikiran yang baik, alias tidak mengerti hukum halal dan haram, maka apa bedanya antara manusia dengan hewan? Nah, lantaran banyak ulama yang mengajarkan ilmunya mengatakan yang ini halal, yang itu haram, maka setelah masyarakat itu tahu bedanya antara yang halal dan yang haram, tentu tidak sama lagi dengan sifat hewan. Begitu maksudnya ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti halal dan haram, itu sama saja hukumnya seperti hewan ya. Karena itu dikatakan laulal ulama lasoron nasu mithal bahim. Kalau bukan karena jasa para ulama, kalau bukan karena pelajaran atau ilmunya para ulama yang diajarkan kepada masyarakat, maka kebanyakan masyarakat itu seperti hewan karena tidak bisa mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Itu maksudnya. Dalam bab ini tiada lain adalah anjuran atau motivasi seseorang itu untuk belajar ilmu. Syukur-syukur kalau sampai menjadi ulama. Belajar ilmu kepada para ulama ini tentu tuntutan. Kenapa kita dituntut untuk belajar ilmu kepada para ulama?
Tentu ulama di sini adalah ulama yang sezaman masyarakat itu ada. Kalau zaman sekarang ya ulama-ulama yang ada sekarang yang mengajarkan kebaikan. Mengatakan ini jangan, ini boleh, begitu. Itu tuntutan di dalam syariat. Kenapa? Ya agar manusia atau masyarakat itu memahami apa sih sebenarnya kewajiban dirinya sebagai seorang hamba Allah. Misalnya kewajibannya adalah beribadah. Itu sholat, puasa, haji, begitu, zakat. Lah orang akan puasa misalnya, itu kan perlu ilmu. Lah ilmu itu siapa yang mengajarkan? Ya para ulama. Apa bisa seseorang itu tanpa melalui proses belajar kepada para ulama? Dari tidak ngerti langsung saya nggak mau ulama, saya langsung saja lah kembali kepada Al-Quran dan hadis misalnya. Loh, baca Al-Quran saja itu perlu ulama. Namanya ulama ahli qiraatul Quran. Kalau enggak kan salah semua bacanya. A dibaca I dibaca U dibaca A, salah semuanya. Maka memahami, jangankan ilmu yang banyak itu ya, memahami bacaan Al-Quran saja itu perlu ulama. Begitu. Karena itu ya, kalau zaman sekarang dikatakan, ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis saja tanpa melalui proses pembelajaran dari ulama. Ini bohong, tidak mungkin terjadi. Apalagi kita di Indonesia misalnya. Nah kalau di Indonesia ini yang memahami bahasa Arab, yang memahami huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf Arab Al-Quran itu siapa? Kan para ulama. Karena itu orang ingin belajar Al-Quran mulai dari bacaannya belum memahami isinya, itu pasti butuh ulama. Begitu maksudnya ya. Kembali lagi dikatakan laulal ulama la soron nasu mithlal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, maka kebanyakan masyarakat itu akan menjadi atau bersifat seperti hewan. Begitu. Yang kedua, motivasi agar ada di antara masyarakat itu yang serius mempelajari ilmu agama. Buat apa? Buat menjadikan masyarakat di zamannya itu tidak seperti hewan. Kalau misalnya dalam satu komunitas tidak ada satupun yang ingin menjadi ulama dan memahami ilmu-ilmu agama untuk disampaikan kepada masyarakat, maka komunitas itu semua nantinya akan bersifat seperti bahaim. Begitu. Misalnya saya contohkan aja Singosari misalnya. Andai kata seluruh warga Singosari itu nggak ada yang kepingin jadi ulama, kalau zaman sekarang minimal saya katakan nggak ada ingin jadi ustadz, minimal itu ya. Terus ngerti apa orang Singosari terhadap agama? Mau baca juga tidak paham. Oh ada kok terjemahannya. Loh terjemahan itu yang terjemahkan siapa? Ya, kan minimal ustadz. Kan gitu kan? Atau misalnya ada buku apa? Ya, sebut saja buku yang kita baca Minhajul Qasidin misalnya. Terus ada orang, aku tidak mau ulama. Ya kamu ngerti bahasa Arab? Ya udah ngerti. Caranya gimana kamu? Kepingin baca? Ya pokoknya cari terjemahan Minhajul Qasidin. Lah, pertanyaannya sekarang, siapa yang terjemahkan itu? Kan pasti ulama. Ya walaupun dalam hal ini mungkin penerjemah, maksudnya penerjemah itu kelas ustadz. Misalnya ya, tidak sampai kelas ulama-ulama yang ahli ijtihad. Tapi untuk memahamkan atau memahami satu kitab diterjemahkan atau ditranslate kepada bahasa yang lain. Kalau sekarang kita di Indonesia itu pasti butuh penerjemah. Loh seorang penerjemah itu minimal ya ustadz lah kan begitu.
Ya enggak? Walaupun dia tidak mengajar misalnya alumni alumni perguruan Islam misalnya ya. Dia mengerti bahasa Arab. Loh, gurunya ini kan juga ya ustadz ya. Ya enggak? Habis itu orang tersebut memahami bahasa Arab untuk menerjemahkan menjadi terjemahan Minhatul Qasidin. Itu kan juga kelasnya kelas ustadz, minimal begitu. Ya. Jadi perlu. Nah, makanya kalau misalnya seluruh Singosari saya katakan satu komunitas. Gak ada sama sekali keinginan satu kelompok yang ingin menjadi ulama, maka seluruh Singosari ini bisa rata menjadi bahaim begitu. Bahaim maksudnya apa? Bersifat seperti hewan. Tidak ngerti karena kurang lebih begitulah. Karena itu ya anjuran kepada thalibul ilmi, pelajar-pelajar ilmu, para santri, para mahasiswa yang memang mempelajari keagamaan. Seriuslah belajarnya agar kalian bisa menerangi kepada masyarakat di mana kalian hidup. Ini sangat mulia. Seperti contoh tadi, kalau misalnya dalam satu komunitas ini, misalnya seluruh Singosari saya katakan, saya warga Singosari ya. Ternyata di suatu masa ini seperti kalbahaim semuanya. Seperti hewan semua karena tidak ngerti halal dan haram. Muncullah seorang santri lah gitu. Kemudian menerangkan kepada masyarakat yang tidak mengerti agama walaupun setitik atau walaupun seperti ilmu yang disampaikan. Misalnya saja begini. Bapak-bapak, ibu-ibu seluruh warga Singosari, ketahuilah bahwasanya minum khamr itu adalah haram. Akhirnya masyarakat Singosari yang semula tidak mengerti agama sama sekali dan asalnya itu ahli minum khamr karena nggak tahu kalau khamr itu haram misalnya, karena nggak ada penerangan, muncul ada satu figur mengatakan, saudara-saudara warga Singosari baik laki-laki maupun perempuan misalnya, kalian harus tahu bahwasanya khamr, arak, bir itu diharamkan dalam Al-Quran. Sudah. Akhirnya seluruh masyarakat Singosari ini belum sholat, belum zakat, belum haji, belum puasa, tapi sudah meninggalkan khamr, meninggalkan arak tadi itu. Ya, atas dasar apa? Percaya kepada ucapan sang ustadz tadi itu. Yang sang ustadz ini mampunya cuma mengatakan jangan minum arak misalnya terjadi. Maka satu orang bisa menyelamatkan seluruh komunitas di Singosari tadi itu. Akhirnya tidak mau minum khamr karena takut hukumnya haram. Ya dah, sudah. Coba dilihat ini. Satu orang, ya, ini ibarat lampu yang menyinari kegelapan. Alangkah mulianya lampu tersebut kira-kira oleh masyarakat ditaruh di mana sih lampu? Di bawah kolong? Kan enggak kan, lampu taruh di atas. Ya enggak? Biar bisa menyinari. Apa itu maksudnya? Seorang ustadz, sang ustadz yang tadi itu walaupun hanya mengajarkan jangan minum khamr, itu di tengah masyarakat ini termasuk suatu hal yang agung luar biasa. Maka persaksian masyarakat ini pun diterima oleh Allah SWT. Maka sang ustadz tadi itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran ringannya begitu. Itu baru urusan satu permasalahan. Gimana kalau misalnya sang ustadz itu mampu dalam kutip islamisasi atau mengadakan islamisasi kepada seluruh masyarakat Singosari yang asalnya kalbahaim seperti hewan karena nggak ngerti apa-apa, karena nggak ngerti hukum misalnya, mulai ngerti sholat, ya dah, ngerti zakat, ngerti puasa,
ngerti mana-mana yang halal, dan semuanya ini orang Singosari akhirnya mengerti agama. Ringkasnya begitu. Ya, mengerti urusan agama. Seperti sekarang alhamdulillah masyarakat Singosari kan ngerti agama. Maka gimana kedudukan sang ustadz tadi? Hanya benar-benar masalah satu keharaman minum khamr saja sudah luar biasa. Apalagi kan begitu ya? Apalagi kalau bisa benar-benar semua kondisi masyarakat Singosari menjadi paham betul terhadap agama, terhadap Islam. Pasti sang ustadz ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu logikanya. Karena itu dikatakan laulal ulama lasoron nasu mithlal bahaim. Kalau bukan karena jasa para ulama, maka masyarakat itu akan terjadi pada mereka seperti sifatnya hewan. Karena apa? Hewan itu enggak ngerti halal dan haram. Ya enggak? Hewan itu enggak ngerti halal dan haram. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Berkata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ta'allamul ilma, belajarlah kalian ilmu. Kita diperintahkan untuk belajar ilmu agama seperti pagi hari ini. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Karena mempelajari ilmu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dihitung khasyah. Sama halnya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertakwa. Kita belajar ilmu semacam demikian ini. Minimal, saya katakan minimal. Tatkala kita belajar duduk di majelis ini, itu ada khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih mudah saya katakan, ya kita hidup di Indonesia ini ya. Seperti ibu-ibu misalnya hadir ini. Orang zaman sekarang kalau mau berangkat hadir majelis taklim itu secara pakaian saja ya, dari kalangan ibu-ibu apa yang digunakan? Pakai jilbab kan? Kalau misalnya ada ibu-ibu yang di rumahnya, kalau misalnya ada ibu-ibu yang kebiasaan di rumahnya tidak pakai jilbab, tidak busana muslimah, ya enggak? Begitu mau hadir pengajian, apa yang dilakukan oleh para ibu-ibu itu? Minimal menggunakan jilbab, betul? Ini bapak-bapak ini misalnya kalau di rumahnya atau di luar majelis ini ya biasa pakai kaos dalam, ya enggak? Sebagian juga pakai celana pendek karena tuntutan pekerjaan, ya deh. Walhasil dalam kutip kalau ditinjau dari segi tata sopan santun berpakaian ini kurang sopan kalau di luar. Ya, begitu ingin hadir majelis taklim, apa yang dilakukan? Kalau di Indonesia aja, pakai bajunya baju Islam, mungkin busana muslim kalau menurut kita kan, baju takwo, kan begitu kan ya. Baju lengan panjang. Kalau di luar misalnya mau kerja cukup baju apa namanya? Lengan pendek atau bahkan baju singlet dalam gitu ya. Tapi begitu mau hadir majelis taklim ternyata berganti baju. Oh enggak pantas gitu. Enggak pantas. Masa mau ngaji kita pakai kaos. Kan gitu biasanya ya. Ini kenapa? Karena di dalam majelis taklim duduk mempelajari ilmu itu ada khasyah. Ada sifat khasyah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ringkasnya itu begitu. Wa talabuhu ibadah. Dan mencari ilmu, belajar ilmu itu dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk di tempat ini hadir majelis taklim mulai jam 7 sampai jam 8 atau sampai jam 9 misalnya. Kalau sampai jam 8 maka seperti kita ini beribadah kepada Allah sepanjang selama 1 jam itu kalau sampai jam 8. Kalau ngajinya sampai jam 9 berarti seakan-akan kita ini ibadah kepada Allah berapa jam? 2 jam.
Loh apa maksudnya gimana? Begini, kalau kita ganti duduk kita ini dengan sholat sunnah, ya, duduk ngaji ini diganti dengan sholat, maka sholat kita memerlukan waktu jam 7 sampai jam 8 sholat. Begitu. Untuk menghabiskan 1 jam sholat, misalnya kita ngambil 2 rakaat sholat duha lah gitu, perlu berapa lama ini? Berdirinya, takbiratul ihramnya, ya, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat. Nggak cukup surat Al-Ikhlas, nggak cukup, ya, perlu lagi, mungkin surat Ali Imran atau mungkin surat Yasin, lihat, agar lama, betul? Karena perlu menghabiskan waktu berapa? 1 jam. Rukuknya perlu lama juga, seberapa jam misalnya, rukuknya 10 menit misalnya, rukuk pertama. Ada di sini. Jadi kita ini yang kalau salat rukuknya 10 menit, ada. Susah nyari. Betul? 10 menit itu, padahal kadang-kadang kita ini sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum cuma butuh 5 menit. Ini butuh waktu 1 jam. Itu kalau ngaji kita cuman jam 7 sampai jam 8. Paham ya? Karena di situ nilai ibadah. Jadi lamanya kita duduk di majelis taklim itu terus dihitung ibadah sampai jam berapa kita bubar. Sebagian masyarakat ini kadang-kadang pengajian umum itu berangkat duduk di tempat majelis itu mulai habis sholat maghrib atau habis sholat isya. Kalau kita sering ya, anggaplah habis sholat isya. Ini kita tidak bicara di musim pandemi kan ya, di musim normal itu masyarakat. Ada pengajian majelis taklim, majelis maulid, kan begitu ya. Sudah mulai jam ba'dal isya duduk, bubar jam berapa kadang-kadang? 10:30. Ada kan demikian? Kata ba'dal isya itu anggap jam 7 misalnya, jam 7 malam. 7, 8, 9, 10, ya 10:30 misalnya. 3 jam setengah. Selama itu juga dicatat oleh Allah SWT sebagai ibadah. Luar biasa. Ya. Loh. Enak budak enak? Ya enak. Apalagi mustami'in. Mustami'in maksudnya pendengar. Hadirin dan hadirat. Kalau dari segi apa ya? Bukan hitung-hitungan ya, segi capek istilahnya, ya. Itu yang capek kan pembicaranya capek. Kalau pengajian umum siapa lagi yang capek? Panitianya capek. Ya enggak? Petugas-petugasnya capek. Ada yang petugas sholawatan, kan ada kan ya? Petugas apalagi terbangan, kan begitu kan? Petugas jadi MC, ya, petugas doa, ya anggap aja itu semua petugas. Lah juga petugas ceramah, betul? Itu ada tugas-tugasnya, tanggung jawab yang berat dalam hal ini ya, lebih berat daripada yang mustame'. Mustame' itu yang hadir. Tapi luar biasa yang hadir loh ini. Hadir saja mendengarkan, ya nanti kalau salawatan ya ikut. Ya enggak? Yang umum-umum saja. Itu dicatat ibadah selama berapa lama tadi? 3 jam setengah. Itu nikmatnya hadir majelis taklim. Nah kita ini diperintahkan kalau diganti dengan sholat misalnya. Zaman sekarang siapa kuat? Sholat 2 rakaat 3 jam setengah siapa kuat? Ya enggak? Bukan saya menafikan, mentiadakan, enggak ada sama sekali. Cuma saya bertanya, sudahlah pada hadirin hadirat yang ada. Coba ngacung tangan, saya kuat dan saya pernah melaksanakan sholat sunnah, sebut kalau sekarang jamnya jam duha, ya enggak? Saya pernah sholat duha 3 jam setengah, cuman 2 rakaat. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Tapi kalau dikatakan mengaji, tolabul ilmi, mencari ilmu 3 jam setengah, banyak. Betul? Banyak. Begitulah kurang lebih.
Jadi nikmatnya orang belajar itu karena dicatat sebagai ibadah. Wa talabuhu ibadah, dan mencari ilmu itu dihitung ibadah. Selama dia mencari ilmu, maka selama itu pula dia dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Wa mudarasatuhu tasbih. Mudarasah itu berdiskusi atau bincang-bincang tentang ilmu. Mudarasah, ya. Kalau kata orang Jawa, sinau lagi, mengulang. Mudarasah, mengulang-ulang atau diskusi dengan kawannya, ringan-ringan, ngobrol-ngobrol lah kalau zaman sekarang ya. Misalnya begini, ini kita ngomong sama sekarang kan ada ngopi itu kan ada kan ya. Ayo ngopi yuk gitu ya. Ngopi nang kemana? Oh ke sana aja, ke warkop sana. Tapi subhanallah sambil ngopi sambil bawa buku pelajaran. Ya. Nah, garap apa ini? Iki garap faraid. Berat faraid. Faraid itu kan perlu hitung-hitungan seperti matematika kan gitu kan. Ya. Nah, ini namanya anak-anak muda, ini para santri misalnya gitu. Waduh, garap faraid di kamar pusing ini, sulit ini, ngitung-ngitungnya sulit ini ya. Ya sambil ngopi lah gitu, ngopi lah 2 orang. Ya, ya kamu bawa kitab apa? Aku bawa kitab ini, aku bawa kitab ini juga, yang itu dan lain sebagainya. Oh catatan-catatanku gini. Iya wis, kita ini dapat pekerjaan ini ya. Ada seorang suami meninggal dunia, dia punya istri ya. Nah, masalahnya ini istrinya enggak 1 ini, istrinya itu 4 misalnya gitu ya. Terus dia punya anak. Nah, anaknya bagaimana? Yaitu yang bingung. Anak yang pertama ini menyusu kepada ibu yang kedua, misalnya istri yang kedua. Dia punya keluarga saudara. Walhasil puter-puter. Wah ini pusing nih ngerjakannya. Kalau di kamar pusing. Gimana kalau kita sambil ngopi misalnya ya. Lah daripada ngopi ngobrol yang kemana-mana nggak ada artinya. Ya enggak? Misalnya ya ngobrol tentang faraid, coba kamu buka, ambil nyeduh kopi. Ya, ketemu ternyata ini. Ya, apa hitungannya? Sudah, kita pakai kalkulator, enggak masalah. Wong ini pekerjaan ilmu pakai kalkulator. Ya kalau di kelas dimarahin gurunya, ini kan ini ada tugas ini ya. Gimana menyelesaikan? Tapi ringkas cerita, 2 orang ini mudarasah, mempelajari, mencermati, menerapkan, berdiskusi. Ya enggak? Loh, ngopinya ini loh tadi di tempat perkopian tadi itu dikatakan wa mudarasatuhu tasbih, dihitung bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Itu begitu, saking mulianya belajar itu gambaran saya lebih memudahkan dalam kehidupan zaman sekarang. Ya. Baik, saya lanjutkan. Wal bahthu anhu jihadun. Mencari ilmu, datang pada pengajian, bahas. Atau juga di dalam bahsul masail, ada masalah-masalah keumatan, maka buka buku. Beberapa orang berdiskusi ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehingga muncullah fatwa-fatwa yang dibutuhkan oleh para masyarakat maka muncullah fatwa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Loh, bahsul masailnya, pembahasan ilmiahnya bersama orang-orang yang memahami rujukan-rujukan kitab tertentu namanya al-bahts. Ya, itu jihad, dihitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mudarasah, jadi kalau ada orang mubahasa, membahas ilmu, mencari dalam kitab ini dan itu karena ada masalah, kemudian meninggal dunia saat itu, ini pahalanya mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Luar biasa. Ya udah, tanpa kita harus angkat pedang, tanpa kita harus saling bunuh
membunuh bersama musuh atau dengan musuh, tanpa kita harus membunuh dengan musuh, tanpa harus kita melihat darah berceceran, tanpa harus kita sulit berlaga di medan perang, tapi mubahaza, membahas ilmu dengan rujukan-rujukan kitab dan segala macam, maka tatkala mati dalam keadaan demikian dihitung mati jihad fisabilillah. Luar biasa. Buka buku, ya, lembar demi lembar. Mana pedangnya? Nggak ada, nggak pakai pedang. Pakai apa? Pakai tangan, jari-jari ini, pakai jari. Mati tatkala demikian, maka dihitung mati jihad fisabilillah. Itulah kehebatan orang belajar ilmu. Ya. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqatun. Mengajar kepada orang yang tidak paham menjadi paham itu sedekah. Dan itu bisa menjadi sedekah jariah. Apa sedekah jariah itu? Sedekah yang pahalanya terus mengalir selama-lamanya. Kalau misalnya saya berandai ada seorang yang datang kepada saya, tanya, apa hukumnya bunga bank? Saya ini kepingin mengambil bunga bank saya terlanjur investasi di salah satu bank sebanyak 1 triliun misalnya. Dan sekarang saya sudah mendapatkan tertulis bunga saya ini 1 miliar misalnya. Wah, ini kan enak, 1 miliar ini. Gimana hukumnya? Nah, dia waktu invest dia enggak tanya, ya dah, karena enggak tahu dia. Begitu ada bunga, dengar-dengar, akhirnya misalnya saya katakan begini ya, bunga bank itu haram, bunga bank itu riba, termasuk haram. Terus bagaimana diapakan ini 1 miliar? Gak diambil, sayang ini 1 miliar. Ya dah. Kata orang sekarang begini, cari uang halal saja sulit. Oh maaf, cari uang haram saja sulit, apalagi yang halal. Lah ini ada haram 1 miliar, diapain? Kan gitu kan ya. Bingung juga gak diambil, sayang katanya. Tapi haram. Maka saya kasih tahu, gini loh ya. Kamu kan uang punya 1 triliun yang halal kan, milikmu, kamu ambil. 1 triliun kamu ambil, itu hakmu. Kurang tak 1 triliun? Banyak 1 triliun ini masyarakat paling tidak punya uang 5 juta itu sudah banyak, seneng sudah. Kamu 1 triliun, ambil 1 triliun. Terus yang 1 miliar bunga bank kamu ambil, jangan kamu pakai. Loh kok bisa? Iya karena haram itu. Terus untuk apa? Nah, limaslahatil ammah, untuk kemaslahatan umum. Misalnya jalan kampung ini berlubang, maka kamu kasihkan, kamu ambil tukang, ambilkan uang dari 1 miliar. Ya dah, 1 triliun, ya sudah itu milikmu. Kalau kamu kembangkan 1 triliun menjadi modal bisnis, itu sudah sangat luar biasa. Lah yang 1 miliar, ini bukan hakmu. Ini adalah hak untuk kepentingan umum, misalnya bikin gardu, ya dah. Gardu apa namanya? Penjagaan, pos kamling, benar-benar jalan, irigasi kalau di tempat-tempat yang banjir takutkan. Kalau di Singosari itu misalnya agar tidak tidak bau sungai Singosari itu coba dikeruk, dibersihkan, bayar tukang. Ya dah, sepanjang jalan ini paling tidak di mana? Misalnya dari Kendedes sana ya, daerah sana sampai timur lah, sungai Singosari ini ya. Itu pakai uangmu yang 1 miliar. Itu namanya untuk kemaslahatan umum. Boleh hukumnya. Ya, jalan atau yang lain-lain itu boleh. Tapi kamu gunakan, enggak boleh. Kamu gunakan pribadi hukumnya haram. Karena apa? Bunga bank itu haram. Akhirnya orang tersebut, alhamdulillah kalau gitu saya ambil uang saya yang 1 triliun, saya pergunakan untuk kepentingan saya dan bisnis saya bikin pabrik, saya bikin ini dan segala macam.
Sedangkan yang 1 miliar akan saya salurkan. Sudah, misalnya bilang pada saya, gimana kalau panjenengan yang mencarikan solusi? Oh ya, saya bisa, insya Allah. Saya ambillah dinas sungai, dinas perairan, ya. Saya mengajukan kepada pemerintahan dinas pengairan misalnya, Pak Kepala Dinas Pengairan, ini saya ada dana Pak. Ya saya nggak perlu ngomong ini dana haram kan, nggak perlu kan ya, Pak. Ini ada dana Pak. Saya ini warga Singosari. Saya kepingin ada sungai di Singosari ini satu-satunya yang nggak besar ya di Pak Gentan ini Pak, menjadi sungai yang indah. Gimana Pak kita mengadakan pengerukan, nanti dana dari saya Pak. Biar percaya siapa? Ketua Dinas Perairan. Oh gitu, iya. Ini kita mau ya swasembada lah, seperti swasembada. Oke, sudah. Akhirnya dari dinas mengadakan pengerukan, butuh berapa dana Pak? Oh ini kalau semua sepanjang ini butuh 200 juta. Oke, kita kasih 200 juta. Selesai. Dah, itu semua 200 juta itu juga dengan hiasan-hiasannya. Ada sebagian tempat itu sungai-sungai begitu dikasih ikan yang bagus-bagus, tapi ada larangan tidak boleh memancing atau mengambilnya. Ringkas cerita menjadi wisata Pak. Ya enggak? Bagus. Loh, boleh enggak menggunakan uang yang tadi itu yang hasil dari bunga bank? Boleh, karena bukan kepentingan pribadi. Begitu. Lihat lagi. Wah, lapangan Tumapel ini kok gelap itu. Ais kita bangun wis. Ya. Dengan lampu-lampu ini butuh berapa ini? Butuh 100 juta diambilkan. Kan tadi sisa berapa? 800 juta. Diambilkan 100 juta atau 200 juta untuk memperindah lapangan Tumapel menjadi lapangan yang menyenangkan untuk kepentingan umum. Ya ini kepentingan umum. Yang main bola di situ. Yang ada hajat-hajat terkait dengan lapangan ya boleh saja. Kan main bola tidak memiliki kan? Tidak memiliki lapangan. Betul? Maka untuk benar-benar lapangan dengan uang hasil dari bunga bank itu hukumnya demikian dan seterusnya. Jelas ya? Bangun jalan, bangun keindahan-keindahan itu boleh. Itu terhitung sedekah. Ya. Nah, saya yang mengajari Bapak tadi itu yang punya triliunan punya uang 1 triliun di bank itu, kok dia mengamalkannya? Dia lanjutkan dalam bisnisnya, dia sudah tidak lagi investasi di bank atau deposit misalnya, tidak. Ya. Selama dia tidak lagi mau berhubungan dengan deposito bank, maka selama itu pula saya mendapatkan pahala dari kesadaran orang tadi, pemilik harta. Dan selama dia mengatakan, artinya di dalam bab ini ya, mengikhlaskan dan tidak mempermasalahkan uang 1 miliar itu dibagi-bagi untuk kepentingan umum dan dia menerima, maka selama itu juga saya yang memprakarsai, ya dah, itu tetap mendapatkan sedekah ilmu saya. Terus begitu ya. Ini hebatnya mempunyai ilmu dan mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Ya. Baik, saya lanjutkan. Wa badluhu li ahlihi kurbah. Wa badluhu bersungguh-sungguh li ahlihi bagi yang ahli ilmu. Ya, orang ahli ilmu itu mencari ilmu dengan benar-benar itu kurbah. Dihitung pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurbah itu pendekatan diri mungkin lebih mudah digambarkan. Orang yang ahli sholat, kembali lagi pada sholat. Orang yang ahli sholat sedang dalam keadaan sholat itu namanya kurba. Apa kurba itu? Upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dah. Kurbahnya orang ahli sholat ya sholat. Dan rata-rata kalau zaman sekarang sholat itu kalau 2 rakaat sebut saja 5 menit. Ya dah, sebut saja berapa? 5 menit. Maka orang yang ahli sholat dan melaksanakan sholat sunnahnya selama 5 menit itu dalam keadaan kurba, berusaha mendekatkan diri kepada Allah selama berapa? 5 menit.
Tapi kalau ada orang mencari ilmu, itu kan tidak mungkin 5 menit kan. Ini kalau sekolah atau belajar agama di kelas-kelas, apa ada itu ngaji 5 menit? Tidak ada. Minimal berapa? Setengah jam. Ya, minimal berapa? Setengah jam. Ada juga yang 1 jam. Kalau lama gini ya bisa berjam-jam. Itu kurba. Dihitung pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya luar biasa. Wahwal anisu fil wahda. Dan ilmu itu al-anis. Al-anis itu teman terbaik. Ya, teman terbaik fil wahda. Tatkala dia sendirian. Ada orang sendirian. Mutola'ah ilmu. Ya kalau mutola'ah itu membawa kitab ya bagus. Ibarat misalnya mudarosatul Quran misalnya. Membaca Al-Quran. Ya dah, sendirian buka Al-Quran baca. Itu al-anis. Apa? Teman yang terbaik, yang menyenangkan. Tapi kalau misalnya ada orang enggak, saya ingin memperdalam ilmu fikih, maka dia ngambil kitab fikih, dia pelajari. Itu nyaman itu. Kalau sudah bisa bahasanya, atau mungkin minimal terjemahan lah saya katakan. Orang awam, bukan orang awam, orang yang tidak paham terhadap bahasa Arab mendetail, kemudian beli kitab, ya dah, terjemahan, maka dia baca satu persatu gitu ya. Loh, tatkala semacam demikian ini itu mendapatkan al-anis apa? Teman yang terbaik tatkala dia sendirian. Ya kalau zaman sekarang lebih modern kan? Ada handphone. Kalau handphonenya ini diisi keilmuan, ya, bukan hiburan, bukan game online, ya dah, tapi diisi ceramah-ceramah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, membaca tulisan artikel-artikel yang terkait dengan keagamaan, ya dah. Apalagi dibatasi. Kalau saya ini kalau misalnya sedang mencari sesuatu itu kalau masuk di Google, kepingin tahu hukum. Misalnya ada hukum, apa hukumnya bayi tabung misalnya. Ya, kalau saya nggak tahu dan sekarang zamannya mudah, cari di Google. Maka saya biasanya membatasi hukum bayi tabung. Hukum bayi tabung saya kasih koma, saya kasih tambahan. Hukum bayi tabung saya kasih koma dan saya tambah aswaja. Maka yang keluar ini adalah artikel-artikel atau juga tulisan-tulisan yang rujukannya itu aswaja. Tapi kalau cuman hukum bayi tabung klik itu Wahabi juga masuk, ya dah. Bahkan kadang-kadang Syiahnya juga masuk. Yang keluar nih, ya, yang muncul. Akhirnya kita ini kadang-kadang salah langkah. Kita orang-orang aswaja tapi merujuk kepada tulisan-tulisan Wahabi atau Syiah, kan repot jadinya. Maka kalau saya punya metode, baik itu saya buka Google bil lughatil arabiyah dengan bahasa Arab, ya, atau dengan Indonesia. Saya tulis misalnya hukum bayi tabung aswaja. Maka yang muncul adalah artikel-artikel, keterangan-keterangan, tulisan-tulisan yang pengasuhnya atau penulisnya ini adalah orang-orang aswaja. Mau di Google, mau di YouTube, itu saya kebiasaan begitu. Ini metode ya, agar tidak salah di dalam melangkah. Wong kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya dah. Aswaja itu macam-macam di situ. Ada aswaja itu kadang-kadang muncul ke NU-an, kadang-kadang juga muncul punya kawan-kawan yang lain misalnya Al-Wasliyah. Ya, mungkin kalau sekarang itu ya akidah, saya bicara akidah ya, kawan-kawan dari FPI misalnya ya, itu kan aswaja, ada kajian-kajiannya. Atau juga yang lain-lain, atau juga pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren mana gitu ya. Misalnya pondok pesantren, sebut saja pesantren kita sendiri ada ya. Tidak banyak menampilkan hukum-hukum syariat, tapi ada penampilan-penampilan keagamaan, ada ceramah kan gitu. Kalau punya saya juga ada. Saya punya website namanya www.pejuangislam.com kan gitu. Itu banyak juga hukum-hukum di situ ya. Dan masih banyak tokoh-tokoh, kita kenal tokoh-tokoh nasional zaman sekarang. Mau ceramah agar
tidak salah, klik KH Zainuddin MZ misalnya, ya dah. Ini jelas orang kita kan gitu ya. Kalau zaman sekarang juga tambah UAS atau Ustadz Abdus Somad, ada Buya Yahya misalnya, ya, atau Habib Taufik Assegaf, Kiai Idrus Romli misalnya, Habib Thohir Al-Kaf dan lain sebagainya, ya dah. Atau punya saya juga banyak, ya, punya saya sendiri Lutfi Basori ya banyak juga. Itu membahas. Nah ini aman. Lah sekarang kita punya handphone, daripada untuk main-main. Loh kalau kita ini mau cari ilmu dan cari teman yang terbaik dan dapat pahala, klik saja tulisan-tulisan keagamaan, atau juga kalau mau klik kalau klik di YouTube adalah YouTube pengajian yang jelas rujukannya. Begitu mestinya, ya dah. Maka di situ dikatakan al-anisu fil wahdah, daripada bengong sendirian, mending buka handphone tapi dipergunakan untuk pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Ya dah. Ada lagi, ya saya ini sekedar info saja. Kalau istri saya ini kalau buka klik pagi, biasanya saya tahu persis, buka klik itu bacaan burdah. Nah, sambil masak, sambil menyiapkan makanan, bacaan burdah. Kan jauh lebih baik daripada dengarkan musik-musik yang gak jelas halal haramnya. Baca burdah banyak itu, ya. Atau mungkin sekarang ada, kalau remaja-remaja ini ada lagu-lagu yang islami, itu kan jauh lebih baik memanfaatkan. Itu dikatakan al-anisu fil wahdah. Jadi ilmu apa saja, ilmu bacaan, ilmu qiraah, ilmu bacaan-bacaan lagu-lagu qasidah, itu kan ilmu juga kan, ya dah. Apalagi kalau ilmu-ilmu dalam artian ilmu keagamaan seperti pengajian-pengajian, ini namanya al-anisu fil wahdah, bisa nambah ilmu. Wasahibu fil khalwah, punya ilmu ini menjadi sahib, teman fil khalwah, tatkala dia sendirian. Khalwat itu ya menyendiri, ya dah. Orang menyendiri tanpa punya ilmu, maaf ya, itu kadang-kadang bahaya ya. Bisa ditemani jin itu ya. Keluar dari khalwat gila, karena tidak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu, gitu ya, apa saja ilmu, ya ditemani misalnya. Oh saya pernah belajar, orang kalau baca sholawat, misalnya sholawat naria, misalnya sholawat naria itu akan menjadi baik bagi dirinya. Tatkala dia niat khalwat, tidak keluar dari rumah, tidak keluar dari kamar barangkali itu, tapi dia membaca sholawat naria, maka ini adalah sebagai ilmu baca sholawat itu sudah menjadi sahib, teman. Loh kalau khalwat tapi bengong, tidak ngerti apa-apa, kamu ngapain? Saya kepingin khalwat, terus ya diem aja, ngelamun, ya iya, apa yang terjadi? Kemasukan jin bisa-bisa. Naudzubillah min dzalik. Ya dah. Maka orang berilmu kalau khalwat akan menjadi suatu hal yang baik. Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu itu menulis kitab Ihya Ulumuddin itu lebih banyak tatkala beliau berkhalwat. Banyak ilmu, luar biasa ilmunya, ya dah. Sampai jadilah kitab Ihya Ulumuddin. Banyak ulama-ulama di penjara. Di dalam penjara itu menulis. Keluar dari penjara menjadi satu kitab. Ya kita nggak kepingin di penjara. Tapi saya cerita banyak ulama-ulama penulis-penulis kitab-kitab salaf itu yang sebagian mereka ini ditulis tatkala mereka di dalam penjara. Dalam penjara diniati apa? Saya kalau di penjara ya khalwat. Loh khalwatmu apa? Apa ngamen? Khalwatmu apa? Apa main bola saja? Ya dah. Enggak. Khalwat saya adalah menulis karena alhamdulillah saya punya pemikiran-pemikiran, saya punya hafalan-hafalan, ini perlu diterangkan kepada masyarakat agar menjadi suatu hal yang manfaat, maka ditulislah menjadi kitab-kitab. Gitu zaman dahulu kala. Ya, luar biasa. Itu yang di penjara. Lah kita enggak di penjara. Kan sayang kalau kita mau khalwat sendirian di kamar, di tempat yang terasing, sengaja kita mengasingkan diri tapi ngelamun. Sayang kan? Mending apa? Ya mengamalkan ilmunya, mau nerangkan, menuliskan ilmunya atau mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan tatkala dia khalwat. Kalau sekarang ini kan musim seperti di syuting gitu ya misalnya ya, jadikan video. Misalnya ini khalwat setahun,
setiap hari mengeluarkan satu video, itu berapa lama? Berapa banyak itu? 360 berapa? Video. Kan luar biasa ini. Menjadi konten tersendiri, ya dah. Begitulah kurang lebih gambaran ya yang kita mempermudah untuk takribul faham, memahami ya hal-hal semacam demikian, bahwa ilmu itu kan gitu ya, kalau diamalkan, dipelajari, dimatengi tatkala dia dalam keadaan khalwat, itu seperti sohib, teman. Dia di dalam hatinya itu tidak kosong. Dalam hatinya itu keilmuan. Karena keilmuan di sini keilmuan agama, maka ada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ada Rasulullah atau kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tak kosong hatinya. Ya. Itulah yang perlu dipelajari ilmu-ilmu agama. Kemudian saya lanjutkan sedikit, waqala Ka'ab, Sayyidina Ka'ab radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, auhallahu taala ila Musa, Allah Subhanahu wa taala menwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, anta'allam ya Musa, hendaklah engkau belajar ilmu hai Musa, al khairok, yang untuk kebaikan. Maksudnya ta'alam al khairah, belajarlah kebaikan. Kebaikan di sini adalah ilmu. Wa'allimhu linnas, dan ajarkan kebaikan agama itu kepada masyarakat. Hai Musa, kamu belajar ilmu ya. Nanti kalau sudah kamu paham, ajarkan kepada masyarakat. Kurang lebih begitu. Fa inni, sesungguhnya aku Allah, munawwirun limuallimil khair, sesungguhnya aku itu akan memberi cahaya kepada para pengajar kebaikan, wa muta'allimihi, dan yang belajar kebaikan. Apa yang diberi cahaya? Kuburahum, kuburan mereka. Hatta la yastauhishu bimakanihim, sampai pemilik ilmu, baik itu yang mengajarkan juga yang belajar ilmu, kalau dia mati ada kuburannya, dia merasa tidak asing di kuburan itu, seakan-akan ditemani orang banyak. Luar biasa. Kita ini kalau berbincang-bincang, ya kita berbincang-bincang, dan itu nyata. Orang mati ini gimana di kuburannya? Sendirian atau banyak orang? Padahal ini pekuburan umum ini. Pekuburan umum, situ banyak kuburan. Tapi semua orang itu yakin bahwa kalau orang sudah masuk kuburan itu urusan sendiri-sendiri, betul? Dia bisa nggak nonggo gitu? Aku mau ke situ, pinjam selimut misalnya. Bisa enggak? Enggak bisa, sudah mati. Dia sendirian, di kuburan sendirian. Menghadapi permasalahan sendirian, menghadapi malaikat mungkar nakir juga sendirian, betul? Ya. Tapi ada sebenarnya, kalau kepingin dia ini tidak merasa sendirian dan tidak merasa asing di tempat kuburannya, jadilah pelajar ilmu. Mati dalam keadaan belajar ilmu, entah belajar itu mengajar ilmu atau mempelajari ilmu. Maka orang-orang yang belajar ilmu atau mengajarkan ilmu tatkala mati, dia tidak akan sendirian. Kenapa? Oleh Allah SWT kuburannya diberi kuburan yang bercahaya, nyaman. Ya, saya pribadi ini mimpi abah saya itu, yang sudah almarhum, ya, itu sering kali itu. Dan ada seorang habaib dari Surabaya, tatkala wafatnya abah dapat sekian lama, kemudian telepon sama saya begini, Kiai, saya habis mimpi abah jenengan. Gimana Beb ceritanya Beb? Ringkas ceritanya ini ya. Iya, saya ini datang ke satu tempat, ternyata di situ ada pengajian besar, ya, ada masjid dan ada pengajian katanya. Saya itu tiba-tiba yakin, padahal saya, kata beliau, jarang ya ketemu abah jenengan. Kalau sama saya ini sering ketemu. Sama abah saya itu kurang. Orang Surabaya, ya dah. Masih muda. Abah yang telepon saya masih muda. Katanya begini,
Saya itu masuk ada majelis besar, itu yang ngajarkan itu Yai Basori gitu. Saya oh iya saya ngabad dulu di tatkala hidup juga mengajar kan gitu ya di masjid-masjid, jadi ya maklum lah. Terus iya akhirnya saya ini di situ duduk, saya perhatikan ini Yai Basori, namanya dalam mimpi ya, apa Yai Basori ya gitu. Ringkas cerita, kemudian beliau ini Habib ini dalam mimpinya kepingin ke toilet, akhirnya turun tangga. Dia waktu jalan ketemu seorang wanita, ibu-ibu, terus ditanya, Bu, sampean ini siapa? Dalam mimpi ini, ya katanya, saya saya ini istrinya Yai Basori. Ibu lagi ngapain di sini Bu? Saya lagi nunggu suami saya pulang. Lah ibu saya biasanya begitu, kalau apa kemana-mana nunggu di rumah, sudah. Terus Habib ini dalam mimpi tersebut lanjut namanya kepingin ke toilet. Ya, setelah di toilet selesai, kemudian mau naik lagi ke tempat majelis, tiba-tiba melihat ya orang wanita lain. Ya, kemudian lihat saja gitu, sibuk, kayak masuk dapur, keluar dapur, pokoknya sibuk lah. Habis itu tanya sama ibu saya, Bu, itu siapa itu orang perempuan? Itu anak saya, kakak saya almarhumah, ya Hani Basori, ya kakak saya Hani Basori. Ya sekarang makamnya kan deket abah, ibu, terus kakak kan gitu kan? Ya itu siapa? Iya, ya ringkas ceritanya itu anak saya itu sibuk itu. Seperti orang kalau ada haflah kalau ada acara kemudian sibuk mempersiapkan makanan apa dan segala macam itu kan umum kan gitu ya. Sudah akhirnya Habib ini duduk ngaji, ikut sebentar, kemudian selesai pengajian, akhirnya Habib ini datang kepada abah saya. Menurut ceritanya Habib ini dibilang, Assalamualaikum, antum Ki Basori ya? Untuk meyakinkan dirinya dalam mimpi, antum Ki Basori ya? Gitu. Iya benar, saya Basori Alwi. Sudah habis itu Habib ini melihat masyarakat yang hadir ini banyak dan tempatnya luar biasa. Pokoknya rame lah, pengajian rame lah gitu, masjid besar gitu. Kemudian begitu bangun telepon saya. Jadi langsung otomatis. Lah ini ya lepas dari bagaimana suatu mimpi dan tidak mimpi atau cara menyikapi mimpi. Kalau saya ada mimpi itu ada mimpi yang benar ya namanya ar-ru'yatus sholihah, mimpi yang baik, maka itu minallah, datangnya dari Allah. Kalau ar-ru'yatul tholihah atau sayyi'ah, mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan itu minasyaiton, datangnya dari setan. Nah ini karena mimpi baik, saya bilang, iya Beb, itu kan abah saya memang ahli mengajar. Oh ya, kata Habib ini mengajar tafsir katanya. Kan mengajar abah saya. Ya maklum Beb, jadi di kuburan beliau itu ya mengajar, melanjutkan pengajaran di kuburan. Ya mau masuk akal, saya yakin itu Beb. Saya tahu persis. Lah itu kakak saya ada di situ, ibu saya ada di situ. Ya dah, luar biasa. Dan kenyataan padahal Habib ini tidak pernah tahu tempat makamnya apa itu, makbaronya apa itu loh, enggak tahu. Orang Surabaya kenal sama saya karena sering jumpa. Itu pun jumpa di majelis-majelis saja. Itulah yang dikatakan bahwa ilmu itu ya, ilmu di dalam kuburan ini gitu ya. Orang yang punya ilmu dalam kuburan ini diberi nur atau cahaya oleh Allah SWT. Itu paling tidak gambaran secara umum ya. Ya mudah-mudahan orang tua kita semua yang dalam kuburan sudah dipanggil oleh Allah SWT diberi kuburan yang bercahaya ya. Allahumma nawwir kuburahum ya. Mudah-mudahan Allah memberi cahaya kuburan-kuburan mereka dari keluarga-keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu untuk pengajian kita pagi hari ini. Nanti kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.